Toban. Film besutan sutradara kenamaan Indonesia Rizal Mantovan ini berkisah tentang sebuah permainan yang dipercaya bisa mengundang anak iblis untuk ikut bermain bersama anak manusia. Beberapa anak yang memainkan peta umpet sering tidak ditemukan setelah bersembunyi terlalu jauh dari rumah. Warga percaya anak yang hilang itu diculik Wewe Gombel, sosok urban legend yang menyukai anak kecil. Saat salah satu di antara mereka tak kunjung ditemukan, teman-teman yang lain membantu mencari dengan masuk ke rumah tua terbengkelai. Usaha pencarian itu tidak berjalan seperti harapan. Anak-anak yang ikut mencari justru terjebak dalam situasi yang sangat rumit hingga akhirnya mereka dinyatakan hilang. Akankah 4 anak malang itu berhasil pulang ke dekapan orang tuanya lagi? Berikut ceritanya. Di suatu pagi, Mas Ayu mendapat telepon penting dari Pak Dimas, atasannya di perusahaan tempatnya bekerja. Sebagai HRD, Mas Ayu mendapat tugas penting untuk menyeleksi pekerja yang harus diberhentikan kerja. Saya setuju. Ini saya sedang lihat datanya. Saya sudah bicara dengan headnya. Baru saya bisa kasih SP1, kan gitu. Rumah itu dipenuhi dengan foto keluarga cemara yang tampak bahagia dan rukun sentosa. Setelah suaminya meninggal, Mas Ayu harus memainkan peran ganda sebagai ibu sekaligus pencari nafkah demi menghidupi kedua anaknya. Sang putri sulung, Sari, masuk ke dapur untuk mengajak ibunya bermain bersama. Karena Mas Ayu masih sibuk dengan urusan pekerjaan serta masak-memasaknya, ia meminta Sari untuk bermain dengan abangnya, Rahman. Main sama abang aja. Iya Pak, iya ada di sini. Sari terlihat sedih dan berjalan dengan menundukkan kepala. Anak kecil itu masuk ke kamar kakak pertama yang berada di ujung lorong rumah. Karena tak ada orang di sana, Sari membuka pintu dan masuk ke dalam. Bang. Pandangannya tertuju pada sudut gelap di mana bayangan hitam berwujud manusia tampak berdiam diri di sana. Sari yang ketakutan berusaha menyalakan saklar lampu di kamar kakaknya. Ternyata kostum cosplay Rahman berwujud jubah hitam sengaja dipajang sebagai kebanggaan. Rahman muncul dari belakang hingga mengejutkan Sari yang sedang ketakutan. Sari merengek minta ditemani main di luar rumah. Rahman langsung menolak karena ia harus berlatih untuk mengikuti kompetisi Mobile Legends. Bang, temenin Sari main ya. Dari kejauhan, Mas Ayu berteriak meminta Rahman untuk menemani Sari main di luar rumah. Sari langsung tersenyum mendengar suara ibunya. Sementara Rahman berusaha untuk merubah pikiran ibu dengan alasan perbedaan usia yang terlampau jauh dengan Sari. Rahman yang sudah kelas 3 SMA merasa risih jika harus bermain dengan anak-anak SD. Mas Ayu menegaskan Rahman harus bisa menggantikan peran bapak di rumah itu. Sebagai anak laki-laki pertama, Rahman mengemban tugas besar untuk menanggungjawab keluarga, terutama adik perempuannya. Ia mendesak Rahman agar mau menjaga Sari yang masih kecil sebagai latihan jika memang bersedia menggantikan peran bapak. Sari yang mendengar perdebatan itu hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka segera pergi ke taman bermain anak yang terletak tak jauh dari rumah. Rahman sengaja mengajak Sila dan Rinto untuk mabar di sana. Sementara itu, Sari bermain dengan 3 teman sebayanya bernama Aldi, Naya, dan Cici. Rahman menasihati mereka berempat untuk tidak terlalu jauh saat main petak umpet. Sari memeluk kakaknya sembari mengucap terima kasih karena sudah mau menemaninya bermain di luar rumah. Rahman merasa risih dipeluk adik kecilnya sendiri. Ia mendorong tubuh Sari agar segera bergabung dengan teman sebayanya sendiri. Sila dan Rinto cukup kagum dengan sikap Rahman yang baik hati menemani adiknya main. Aldi mendapat giliran jaga dan mulai menghitung hingga angka 10. 5. Naya dan Sari memilih sembunyi di balik mobil bekas, sementara Cici berada di balik semak belukar. Setan ora doyan adus wengi nganggo batok. Selesai berhitung, Aldi mulai mencari ke segala arah. Ia sempat melihat rumah kosong terbengkelai yang berada tak jauh dari rumah itu. Sari mengajak Naya pindah ke tempat yang tak mudah ditemukan. Sar, mau kemana kau?
Saat mereka asik bicara, Aldi berhasil menemukan Naya. Sementara Sari lari kencang menuju ke tempat persembunyian lainnya. Sari menghampiri Rahman yang sedang mabar untuk ditemani mencari tempat sembunyi. Rahman terlalu serius dengan kompetisi itu dan membentak Sari agar tidak mengganggu. Sila berusaha menasihati Sari dengan lembut agar tidak mengganggu konsentrasi mereka saat latihan. Rahman sampai menyalahkan adiknya setelah ia mati dalam pertandingan. Udah deh, Sari pergi. Merasa dibentak oleh sang kakak, Sari yang bersedih langsung berjalan pergi memasuki rumah terbengkalai itu. Tak berselang lama, Pak Somad, hansip komplek perumahan, memperingatkan Rahman dan teman-temannya untuk segera pulang karena hari sudah sore. Karena Rahman masih bertahan di taman, Pak Somad memberi saran agar mereka meninggalkan taman itu sebelum maghrib. Sari asing main sendiri menerobos pagar yang rusak untuk masuk ke rumah mengerikan itu. Saat memasuki teras rumah, pintu depan sudah terbuka dengan sendirinya. Sari mulai mengeksplorasi tempat itu di mana lantainya kotor penuh debu. Sesampainya di ruang makan, pintu depan tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Sari bisa merasakan hawa mistis yang menyeruak di dalam ruangan itu. Ia memilih untuk sembunyi di bawah meja sembari menunggu temannya datang. Sari terenyah mendengar suara manusia dari ruang sebelah. Ia menghampiri suara itu dan melihat sosok mengerikan tengah duduk di kursi goyang. Kamu yang tinggal di rumah ini ya? Bukannya takut, Sari justru tersenyum dan menghampiri makhluk gaib itu. Ia bertanya dengan lembut, apakah makhluk itu baik-baik saja? Tak disangka. Selang beberapa jam berlalu, Rahman, Sila, dan Rinto bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda. Rahman mencari keberadaan Sari yang tak menyahut panggilannya. Aldi menghampiri Rahman dengan raut muka panik dan nafas terengah-engah. Dengan polosnya, Aldi berkata jika Sari tidak ada di mana-mana. Aldi, Naya, dan Cici sudah mencari ke segala arah, namun 30 menit pencarian itu tak membuahkan hasil. Rahman mulai menyadari ada yang tak beres. Dibantu Sila dan Rinto, mereka semua menyusuri taman itu lagi sambil berteriak memanggil nama Sari. Rahman makin panik mengetahui adiknya tak kunjung kembali. Mereka terdiam melihat rumah kosong terbengkalai yang sudah disita pemerintah. Bangunan itu sangat terlarang dan tidak ada yang berani memasukinya. Aldi justru meyakini jika Sari masuk ke dalam rumah itu. Kayaknya Sari ada di sini deh. Kali ayo. Karena rumah itu dikelilingi pagar tinggi, Rahman tak bisa masuk ke dalam. Ia mengajak Aldi untuk mencari ke tempat lain lagi. Di waktu yang sama, Sari masih berada di rumah terbengkalai itu, namun berbeda dimensi dengan alam manusia biasa. Saat ia membuka mata, kondisi rumah yang semula kotor kini sudah bersih seperti masih dihuni. Dari kejauhan, tampak seorang wanita cantik yang berjalan mendekati Sari. Wanita itu sudah menyajikan berbagai masakan lezat di atas meja untuk menyambut kedatangan Sari. Dalam sekejap mata muncul beberapa anak lain yang makan dengan lahap. Melihat Sari ketakutan, wanita itu memperkenalkan diri bernama Wenda. Nama aku Wenda. Kamu bisa panggil aku Ibu W. Anak-anak di sana biasa memanggil wanita itu dengan sebutan Ibu W. Ia meminta izin untuk menjadi teman Sari agar mereka bisa makan siang bersama. Sari langsung mengambil ayam goreng yang dimakan bersama spaghetti. Wanita jelmaan WW itu berkata jika selama tinggal di rumah itu, Sari akan mendapat semua makanan enak setiap hari. Anak-anak itu bisa bermain tanpa kenal lelah dan makan semua sajian lezat tanpa takut kekenyangan. Sari langsung berteriak riang jika ia ingin tinggal di rumah bersama Ibu W. Tanpa disadari, makanan yang ada di atas meja hanya ilusi semata. Yang sebenarnya tersaji di sana adalah bangkai tikus, cacing, dan juga belatung. Semua makanan busuk itu masuk ke perut anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel.
Karena Sari belum ditemukan juga, Mas Ayu dan Rahman meminta bantuan Linmas untuk ikut mencari. Teman-teman yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing dan menceritakan kejadian itu pada orang tua mereka. Warga desa yang merasa prihatin turun ke jalan untuk ikut mencari Sari. Karena waktu semakin malam, Mas Ayu pulang bersama Rahman dengan tangan kosong. Mas Ayu sangat marah dengan sikap Rahman yang tidak bisa menjaga amanah. Bahkan adiknya sampai menghilang entah kemana. Bahkan Mas Ayu sampai mengancam jika terjadi sesuatu dengan Sari, maka Rahman harus bertanggung jawab untuk membereskan semuanya. Kamu yang harus tanggung. Rahman menangis sambil melenggang masuk ke kamar. Sila memberi pesan berkali-kali untuk mencari kabar terbaru terkait pencarian Sari. Di tempat lain, Aldi ditinggal sendirian di rumah karena ayah dan ibunya pergi bekerja. Di malam yang kian larut, Rahman tak bisa tidur karena membayangkan kondisi Sari di luar sana. Pemuda itu berusaha menenangkan diri, namun pintu pakaiannya terbelalak seketika itu. Rahman terperanjat melihat penampakan mengerikan itu di mana wajah setan mengintip dari luar jendela. Sekelebat bayangan Sari berlari kian kemari hingga membuat Rahman kelimpungan mengejarnya. Saat masuk ke ruang makan, Rahman bisa melihat kaki Sari duduk di atas kursi. Anehnya, bayangan anak kecil yang berlarian itu masih terus menghantui. Rahman tertegun melihat penampakan anak kecil yang bersembunyi di balik tirai jendela. Ia memberanikan diri untuk memeriksa sosok di balik tirai itu, namun tangan anak itu tampak terbalik ke belakang. Ternyata Jangan cari Sari. setelah mengatakan hal itu, penampakan hantu Sari langsung menghilang. Rahman hanya bisa menangis karena tak tahu harus berbuat apa. Di tempat lain, Sila masih belum tidur dan menggosok gigi di kamar mandi. Ia mendengar suara ibu memanggil dari dalam kamar. Sila menghampiri ibunya yang duduk memungkunginya. Sila mengungkapkan perasaan bersalahnya pada sang ibu karena tak bisa menjaga anak-anak saat bermain di taman siang tadi. Ibu Sila justru berkata jika rumah terbengkalai itu bukan tempat bermain yang baik untuk anak-anak. Ibu kembali berbicara bahwa rumah kosong itu sebenarnya berpenghuni. Sila semakin bingung dengan sikap ibunya yang tak seperti biasanya. Dari luar kamar, ayah mengetuk pintu untuk mengajak putrinya makan malam. Saat Sila membuka pintu, ibu yang asli datang menghampiri. Sila ketakutan menyadari sosok yang menjelma sebagai ibu sudah menghilang dari ranjangnya. Yuk. Sil, Pagi harinya Rahman hendak berangkat ke sekolah, namun ibunya baru pulang dari rumah Pak RT untuk menanyakan perkembangan proses pencarian anaknya. Melihat Rahman berdiri termenung di depan foto Sari, Mas Ayu hanya bisa terdiam tanpa bicara. Bu, Mas Ayu tak sanggup membayangkan kondisi Sari yang berada di luar sana tanpa perlindungan dari ibunya. Selama ini, Sari ketakutan jika tidur sendiri, bahkan mandi pun masih butuh bantuan ibu. Mas Ayu menangis di hadapan Rahman sembari meminta tolong untuk membawa Sari pulang. Ibu udah nyariin Sari, Bang. Sesampainya di sekolah, Rahman mendapat pelajaran komputer dan mencari tahu tentang kasus anak hilang di internet. Dari berita yang beredar, banyak anak kecil yang hilang saat bermain karena diculik sosok Wewe Gombel. Rahman pun mencari tahu seluk-beluk makhluk mitologi itu yang ternyata memang suka menculik anak. Sepulang sekolah, Sila dan Rito berkunjung ke rumah Rahman untuk ikut membantu mencari Sari. Rahman menceritakan gangguan gaib yang menghantuinya tadi malam. Sosok anak kecil gaib itu menjelma sebagai Sari dan berkata jika Sari tinggal di rumah Ibu W. Sila turut menceritakan kejadian semalam di mana sosok mistis menjelma sebagai ibu dan berkata jika rumah kosong itu ada penghuninya. Rinto semakin yakin jika Sari diculik oleh Wewe Gombel. Sila tak percaya dengan hal mistis, sementara Rinto sangat mempercayainya. Ia menjelaskan sosok Wewe Gombel itu pada Rahman agar mereka percaya jika Sari sudah jadi korban penculikan. Wewe Gombel dipercaya pernah hidup sebagai ibu yang mati dengan membawa penyesalan setelah kehilangan anak secara tragis. Wewe Gombel sengaja menculik anak-anak yang tidak diperhatikan oleh keluarganya.
Wewe Gombel merayu anak-anak itu dengan berbagai kesenangan yang menipu. Mereka dibuat lupa dengan keluarganya sendiri agar betah berada di alam goib. Rahman tak terima dengan penjelasan Rinto karena selama ini ibu selalu peduli dengan anak-anaknya. Dan dia sempat gak lu peduliin kan? Rinto ingat saat ia bermain di taman, Rahman sempat membentak Sari untuk pergi menjauh. Hal itu bisa menjadi penyebab hilangnya Sari karena merasa diacuhkan oleh kakaknya sendiri. Rinto memperingatkan jika mereka tidak berhasil menemukan Sari dalam waktu 3 hari, maka jiwa anak itu akan dikuasai Wewe Gombel dan tinggal jasadnya saja yang sudah tidak bernyawa. Untuk menemukan Sari, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membongkar sarang Wewe Gombel. Rinto mengajak Sila dan Rahman untuk mulai mengeksplorasi rumah terbengkalai yang terlarang itu. Mereka bersiap dengan membawa peralatan untuk memasuki rumah terlarang itu di sore hari. Rinto sengaja membawa pisau lipat untuk mencongkel daun pintu yang terkunci. Sebelum pergi, Rahman sempat melihat ibunya sholat sambil menangis. Ia tak kuasa menahan kesedihan akibat kehilangan adik tercinta. Di tempat lain, Aldi mengendarai sepedanya untuk menyelinap masuk ke rumah angker itu. Aldi berteriak memanggil Sari sambil mengintip melalui kaca jendela. Sari? Sari? Tak disangka, ia melihat Sari sedang sibuk menyantap makanan bersama sosok anak kecil lainnya. Aldi memanggil Sari dengan ketakutan karena di depan anak-anak itu duduk makhluk besar yang berwujud mengerikan. Aldi berbisik memanggil Sari, namun makhluk itu menoleh ke arahnya. Sontak Aldi lari kalang kabut ketakutan hingga menabrak Rahman yang baru saja datang. Aldi berteriak terbata-bata mengatakan jika Sari sedang makan daging mentah di dalam rumah. Aldi tak mampu menjelaskan sosok penampakan yang duduk bersama Sari di sana karena terlalu menakutkan. Rinto menggunakan pisau lipat untuk mencongkel pintu rumah itu. Mereka berhasil masuk ke dalam dan langsung berpencar untuk mencari keberadaan Sari. Gila, banget banget sih rumah ini. Rahman tercekat saat melihat banyaknya akar tumbuhan di langit-langit rumah. Rinto menjelaskan rumah yang dibiarkan terbengkalai terlalu lama akan menyatu dengan alam. Karena Wewe Gombel bisa membuat sarang di atas pohon, besar kemungkinan rumah itu sudah dijadikan sebagai sarang Wewe. Aldi ikut masuk ke dalam rumah Wewe itu sembari berkata jika selama ini ayah dan ibu Aldi hanya sibuk bekerja dan tidak peduli dengan keberadaannya sendiri. Rahman meminta Aldi untuk tetap berada di sisinya dan jangan berpencar terlalu jauh. Dengan menggunakan senter, mereka berjalan menyusuri rumah gelap itu hingga pintu depan tiba-tiba menutup sendiri. Sila terkesiap melihat kain putih yang menjuntai panjang membentuk tubuh manusia. Rahman memberanikan diri untuk menarik kain putih itu yang ternyata Aldi melihat sekelebat bayangan anak kecil yang melintas dari balik pintu. Ia berjalan menuju ke arah bayangan itu diikuti oleh Rinto. Rahman mencari keberadaan pertanda dari keberadaan Sari. Ia menemukan sebuah foto keluarga dengan 3 anak di sana. Begitu mendengar suara anak kecil, Rahman berteriak memanggil Sari sambil berjanji jika ia akan selalu menemani Sari bermain. Samar-samar terdengar suara anak kecil yang berhitung seperti sedang main peta umpet. Rahman naik ke lantai atas untuk mencari sumber suara itu. Sari? Rahman melihat sosok mirip Sari yang berjalan sendirian dalam kegelapan. Sementara itu, Aldi terpisah dari Rinto dan Sila, begitu juga Rahman yang berada di lantai 2 sendirian. Aldi berlari menghampiri Rahman dan berkata jika ia melihat Sari masuk ke dalam ruangan sempit. Bang lihat Sari? Iya, Sari masuk ke dalam situ. Rinto justru masuk ke ruangan lain setelah melihat sosok anak kecil perempuan di sana. Tangan Wewe langsung menutup pintu kamar dan mengunci Rinto sendirian di sana. Rinto panik begitu menyadari pintu terkunci rapat dan tak bisa dibuka. Ternyata Sila juga terperangkap di ruangan lain yang jauh dari Rinto dan Rahman. Mereka bertiga terpisah jarak dan sama-sama terjebak di dalam rumah itu. Pintu kayu di belakang Rinto mulai terbuka perlahan disertai decitan suara tikus yang merayap di sudut dinding. Seketika itu, di
Di tempat lain, Sila juga mengalami kejadian mistis di mana hantu anak kecil itu bersembunyi di balik kain usang. Sila yang ketakutan berlari menuju pintu, namun tangan Wewe muncul dari belakangnya. Rahman dan Aldi masuk ke sebuah kamar yang dipenuhi dengan pernak-pernik anak-anak. Aldi merengek ketakutan karena kamar itu sangat gelap. Rahman menyalakan lampu minyak yang tersimpan di rak meja. Setelah kamar itu menjadi terang, Rahman menemukan buku harian yang ditulis oleh anak-anak. Tampaknya buku itu adalah milik anak pemilik rumah yang dulu pernah tinggal di sana. 3 anak itu adalah Aldi, Sumi, dan Acu. Sumi bercerita ketika ayahnya mendorong Aldi sampai terjatuh dan menyiksa ibu mereka sampai babak belur. Saat sang ayah marah, mereka bertiga selalu dipukuli. Aldi menyahut jika dirinya juga sering dipukuli oleh ayahnya. Aldi menunjukkan bagian punggung belakang yang penuh luka cambuk. Saat mereka hendak pergi, atap rumah itu runtuh dan memisahkan Aldi dan Rahman. Anak itu terpelanting ke arah pintu tua yang langsung melahap tubuh Aldi sampai tak terlihat lagi. Ketika Rahman membuka pintu lemari kayu, Aldi sudah menghilang secara misterius. Ia justru melihat Sari yang berdiri di depan ibu. Sosok Masayu berubah menjadi Wenda yang gemar menculik anak-anak. Secara mengejutkan, Sari menarik tangan Wenda dan memakannya mentah-mentah. Setelah pintu tertutup rapat, Sari kembali menghilang. Rahman semakin frustasi dengan apa yang terjadi. Ia mencari tahu seluk-beluk wanita itu yang dulu pernah tinggal di rumah terbengkelai. Rinto yang baru tersadar dari pingsan dihantui oleh arwah anak kecil yang keluar dari rak lemari. Tak hanya 2 anak laki-laki, namun ada 1 anak perempuan yang bertugas menakut-nakuti orang dewasa. Sila yang terjebak di kamar lain berusaha meminta tolong pada pedagang bakso keliling yang melintas di depan rumah. Tukang bakso tak ada yang bisa melihat Sila karena kondisi rumah yang gelap dan kaca penuh debu. Rinto dihantui oleh sosok arwah Sumi yang tampak mengerikan. Ia bersikeras pergi dan mendobrak pintu hingga sampai di kamar Sila. Rahman berjalan menyusuri lorong sempit dan melihat tubuh Aldi dibawa oleh sosok mengerikan. Hantu Wewe Gombel itu menampakkan wujud aslinya yang gemuk dan berkulit hitam. Aldi ditempatkan di atas meja kayu dan Wewe Gombel itu melahap wajah Aldi hingga berubah menjadi hantu. Rahman berlari ketakutan menuruni tangga hingga tiba-tiba tangan pemuda itu terluka parah setelah pundaknya tertancap potongan kayu tajam. Sila dan Rinto bergegas menghampiri Rahman yang kesakitan. Rinto bercerita tentang 3 arwah anak kecil yang menampakkan diri kepadanya. Ia yakin 3 anak kecil itu adalah anak kandung Wewe Gombel yang menjelma menjadi siluman. Sila panik karena pintu depan rumah terkunci rapat dan mereka tak bisa keluar dari rumah itu. Rahman justru berkata jika ia sudah melihat wujud Wewe Gombel yang sebenarnya. Ia juga melihat Sari dikuasai oleh Wewe itu yang bisa berubah wujud dan menjelma menjadi manusia. Rahman menceritakan tragedi dimakannya Aldi. Rinto mendesak Rahman untuk segera mengeluarkan Sari dari rumah itu. Mereka bertiga masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan jaring laba-laba. Karena tak kunjung menemukan Sari, Rahman bersikeras untuk pergi dari rumah itu dan meminta bantuan warga. Ia sudah tak sabar hendak mengubrak-abrik rumah itu agar Wewe tidak bersarang lagi di sana. Sari. Lagi-lagi sosok Sari melintas di balik tumpukan barang. Saat mereka hendak pergi dari ruangan itu, muncul sosok kain hitam yang melayang-layang di atas kepala. Tak disangka kain hitam itu bisa berwujud menjadi Wenda. 3 anak Wenda ikut menampakkan diri untuk mengusir pemuda-mudi yang mengganggu ketentraman hidup mereka. Wenda masih bersikap ramah dan memperkenalkan diri sebagai Ibu Wei. Rahman mendesak jin gaib itu untuk mengembalikan adiknya Sari. Wenda langsung memanggil Sari dan meminta anak itu untuk memilih sendiri hendak ikut Ibu Wei atau pulang bersama Rahman. Sayang, sekarang Sari pulang sama kakak Sari.
Sari yang berada di bawah pengaruh W memilih untuk tetap tinggal di rumah angker itu. Bahkan dengan tegas anak itu menolak untuk pulang ke rumah selamanya. Sari merasa nyaman tinggal bersama ibu barunya tanpa menyadari jika sosok wanita itu adalah hantu. Rahman berusaha membujuk Sari dengan menguak sosok Wenda yang sebenarnya. Rahman menjulurkan tangan untuk merengkuh tubuh Sari namun tak pernah bisa. Rinto menjelaskan jika sosok Sari yang ada di depan mereka sudah terlepas dari raga dan hanya sisa ruhnya saja. Sosok Wenda yang murka mulai menunjukkan wajah aslinya yang buruk rupa. Rahman berusaha menyerang dengan menggunakan benda apapun yang ada di depan mata. Rinto turut membantu dan menusuk tubuh Wewe itu dengan pisau lipat. Darah mengalir dari tubuh si Wewe namun makhluk itu masih bisa menyerang. Rinto tak sengaja menelan segumpal darah dari tubuh Wewe hingga ia tersedak dan jatuh pingsan. Wewe itu mencekik Rahman yang sudah kewalahan menyerangnya. Tubuh Rahman dihempaskan sampai sekarat dan melihat kejadian di masa lalu. Saat itu Wenda tengah berbadan dua dan memberikan kabar bahagia itu pada suaminya. Sebagai nahkoda kapal yang sering pergi berbulan-bulan lamanya, Damar tak percaya jika Wenda hamil anaknya. Ia menuduh Wenda berselingkuh dan menyiksa wanita itu sampai sekarat. 3 anak mereka berusaha menghentikan sikap kasarnya yang dilakukan sang ayah, namun Damar tak mau berhenti. Ia menyiram wajah istrinya dengan air panas sampai melepuh dan melempar keramik hingga pecah. Setelah Damar pergi meninggalkan anak istrinya sendiri, Wenda tak mampu menahan kesedihan yang menggerogoti jiwa. 3 anak itu mati di ruang makan tepat di depan mata Ibu W. Setelah memastikan anak-anaknya mati, Wenda meracuni minumannya sendiri dan menyusul ke alam baka. Dalam kondisi sekarat itulah sosok Wewe Gombel muncul dengan membawa perjanjian baru. Wenda bersedia memberikan nyawanya dan nyawa 3 anaknya untuk melanggengkan dendam abadi. Setelah Wenda mati, jasad wanita itu langsung berubah menjadi siluman. Warga memilih untuk menutup rumah itu karena tak pernah laku dijual. Sosok Wewe Gombel selalu menemani anak-anak Wenda yang kedinginan dan butuh kasih sayang. Pada akhirnya mereka bisa tinggal di rumah itu dengan tenang dan penuh bahagia. Rahman terbangun dari perjalanan spiritual itu. Sila berusaha menyeret tubuh Rahman dan Rinto untuk segera keluar dari rumah itu. Suara Wewe Gombel yang bermain peta umpet terdengar menggema. Mereka terpaksa mengikuti permainan itu dan bersembunyi di balik perabotan rumah. Setelah hitungan terhenti, Wewe Gombel mencari dan menyusuri rumah. Setelah hitungan terhenti, Wewe Gombel itu mulai mencari dan menyusuri rumah dengan menggunakan lidah panjangnya. Sila menjadi yang pertama tertangkap dan tubuhnya dihempas jauh ke udara. Rahman dan Rinto berusaha menarik tangan Sila, namun Wewe Gombel itu tak mau menyerah. Rahman yang sudah pasrah berbicara pada adiknya Sari. Ia mengingatkan Sari tentang cerita lucu di masa lalu. Pengalaman indah yang pernah mereka lalui bersama ibu tak bisa terulang kembali. Di waktu yang sama, Mas Ayu masih mendampingi tim Sari yang masih sibuk mencari Sari. Ia menatap foto anak-anak sembari berjanji untuk tidak mengulang kesalahannya lagi. Ia berjanji akan lebih peka dan memprioritaskan segalanya untuk buah hati. Akan kebutuhanmu, akan... Sari yang dimakan oleh Wewe bisa mendengar suara ibunya. Rahman menceritakan saat lomba 17-an dan Sari memenangkan kompetisi sepeda. Wewe Gombel itu mulai mengerang kesakitan seperti hendak memuntahkan seluruh isi perutnya seketika itu. Rahman berhasil mengambil Sari dari dekapan Wewe Gombel. Rinto mengantarkan Wewe itu masuk kembali ke tempat asalnya. Sontak, si Wewe Gombel berubah menjadi makhluk berbulu lebat dan lenyap menjadi debu. Setelah Sari berhasil diselamatkan, pintu rumah bisa terbuka dengan sendirinya. Rinto mendobrak palang kayu yang menghalangi pintu dan berjalan keluar menghirup udara kebebasan. Tak disangka, ternyata warga sudah mengepung rumah itu untuk mencari Sari. Mas Ayu berlari memasuki rumah terbengkalai begitu mendengar kabar putrinya ada di sana. Meski mereka berhasil menyelamatkan Sari, namun tidak dengan Aldi. Sebagai anak yang sering diabaikan dan mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, Aldi lebih memilih untuk tetap tinggal bersama Wewe Gombel itu. Kini Aldi bisa hidup tenang di alam baka. Rinto dan Sila pulang ke rumah orang tua mereka untuk mendapat sambutan pelukan hangat.
Setelah kejadian itu, persahabatan mereka bertiga semakin erat dan tak terkalahkan. Mereka kembali masuk ke sekolah dan menemani Sari bermain di siang harinya. Berkat Wewe Gombel, hubungan keluarga menjadi lebih erat dan Rahman semakin menyayangi adiknya. Begitu juga Mas Ayu yang menepati janjinya untuk lebih memperhatikan anak-anak. Di hari libur, Sari membantu ibunya memasak di dapur. Karena Mas Ayu ada sedikit pekerjaan, Rahman sigap menggantikan peran ibu untuk menjaga Sari. Anak kecil itu merengek ingin main peta umpet dengan sang kakak. Kali ini, Rahman menjadi yang jaga dan mulai mencari kemana Sari sembunyi. Ia berjalan menyusuri rumah itu dan menemukan kulkas sudah terbuka lebar. Tak disangka, Sari menyantap daging mentah dengan mata putihnya. Dan film pun berakhir. Dengan mengangkat kisah yang sempat viral di beberapa waktu lalu, sang sutradara menghadirkan mitos urban legend yang paling ditakuti anak-anak, yaitu Wewe Gombel. Ada kaitan menarik antara permainan anak-anak peta umpet dengan urban Wewe Gombel. Konon, anak-anak yang bermain peta umpet saat maghrib tiba, salah satu di antara mereka akan diculik oleh Wewe. Film ini menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mengisi kekosongan peran ideal. Meski sang ayah telah tiada, Mas Ayu berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sebagai putra sulung, sudah sepantasnya Rahman membantu ibunya untuk merawat sang adik. Kerjasama antar anggota keluarga akan berdampak baik di masa depan, terutama saat cobaan datang menerpa. Selain itu, film ini juga menitik beratkan pada sikap patuh seorang anak pada orang tuanya. Film ini sangat cocok untuk disaksikan bersama anak dan adik-adik kita di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.